Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwanu fid din, usini wa nafsakum bi taqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi s-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul adzim. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sebagaimana tafsir ringkas dari Kementerian Agama bahwa ayat ini beralih menjelaskan tentang tata krama dalam hubungan antara manusia pada umumnya. Karena itu, panggilan ditujukan kepada manusia pada umumnya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan, karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu, berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang baik di sisi Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang tersembunyi. Maha teliti
sehingga tidak ada satupun gerak-gerik perbuatan manusia yang luput dari ilmunya. Setelah pada ayat yang lalu dijelaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menjelaskan hakikat iman yang melekat pada orang yang bertakwa. Ayat ini dikemukakan dalam konteks penjelasan terhadap serombongan orang-orang Badui yang datang kepada Nabi yang menyatakan bahwa mereka telah beriman dengan benar. Orang-orang Badui berkata kepadamu, kami telah beriman. Allah menegaskan melalui firman-Nya, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kamu belum beriman sebab hati kamu belum sepenuhnya percaya. Dan perbuatan kamu belum mencerminkan iman sesuai apa yang kamu katakan. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk kepadamu. Ucapan seperti itu lebih pantas kamu katakan, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat, Maha Penyayang kepada orang yang taat. Para pemirsa yang budiman, yang berbahagia, selanjutnya dalam tafsir Kemenak dijelaskan bahwa dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki Adam dan seorang perempuan Hawa, dan menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dan dengan keturunan, kepangkatan atau kekayaannya, karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Saudara-saudara pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, Rasulullah SAW melakukan tawaf di atas untanya yang telinganya tidak sempurna, terputus sebagian. Pada hari Fath Makkah, pembebasan Makkah, lalu beliau menyentuh tiang Ka'bah dengan tongkat yang bengkok ujungnya. Beliau tidak mendapatkan tempat untuk menderumkan untanya di masjid, sehingga unta itu dibawa keluar menuju lembah lalu menderumkannya di sana. Kemudian Rasulullah memuji Allah dan mengagungkannya, kemudian berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan pada kalian keburukan perilaku jahiliyah. Wahai manusia, sesungguhnya manusia itu ada dua macam, orang yang berbuat kebajikan, bertakwa, dan mulia di sisi Tuhannya, dan orang yang durhaka, celaka, dan hina di sisi Tuhannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Beliau membaca sampai akhir ayat, lalu berkata, inilah yang aku katakan,
dan aku memohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. Riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha mengetahui tentang apa yang tersembunyi dalam jiwa dan pikiran manusia. Pada akhir ayat, Allah menyatakan bahwa Dia Maha mengetahui tentang segala yang tersembunyi di dalam hati manusia dan mengetahui segala perbuatan mereka. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, kenapa Islam menganjurkan umatnya agar saling kenal mengenal? Tatkala antar manusia atau antar suku dan bahkan antar negara tidak saling mengenal, awal-awalnya tidak saling mengenal, maka mereka akan saling mencurigai satu dengan yang lainnya, sehingga akan timbul konflik yang akan merugikan. Tetapi tatkala mereka saling mengenal, maka akan timbul rasa kasih sayang yang akhirnya akan saling memberikan manfaat antara satu dan yang lainnya. Inilah saudara-saudaraku, Islam tidak melarang umatnya untuk bergaul dengan selain Islam. Bahkan dalam berbisnis pun Islam membolehkannya. Yang penting dalam ta'aruf itu adalah terjalinnya suatu hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak, yang kelak dapat menguntungkan, saling menguntungkan, baik sebagai muslim maupun dalam hubungan bisnis dan sosial kemasyarakatan, dengan senantiasa mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang Islami. Agama Islam dengan Al-Qur'annya mengandung nilai-nilai yang universal. Karena itu tergantung kepada kaum muslimin bagaimana dapat merealisasikan ajaran Islam itu dalam kehidupan di dunia yang nyata ini. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus dan diridhoi, yakni menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, pegangan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kamu akan selamat selama kamu memegang keduanya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berpegang kepada keduanya, insya Allah saudara-saudaraku sekalian, kita akan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali selama perjalanan saya menyampaikan materi ini, kajian ini, ada kata-kata yang kurang berkenan atau kekeliruan lidah saya menyampaikannya, karena kita selaku manusia memiliki banyak keterbatasan. Demikian, terima kasih. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.